Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku tidak pernah menyangka, perempuan yang dulu rela bekerja dari pagi hingga larut malam demi keluarga kecilnya, kini berdiri di depan cermin dengan pandangan kosong, hanya bisa menatap bayangannya sendiri yang begitu asing. Rambutku acak-acakan, mata sembab, dan wajahku, entah mengapa aku merasa wajah ini bukan milikku lagi. Rasanya seperti mengenakan topeng selama bertahun-tahun. Namaku Rani, usia 34 tahun. Aku seorang istri, ibu dari 2 anak, dan sebutan yang paling sering kudengar dari mulut suamiku dan keluarganya, mesin pencetak uang. Mereka tidak pernah menyebutku begitu terang-terangan, tentu saja. Tapi setiap tindakan mereka, setiap kata yang mereka pilih untuk tidak ucapkan, semuanya seolah menjeritkan satu hal yang sama. Aku bukan bagian dari mereka, aku hanya dompet yang bisa bicara. Pernikahanku dengan Arman sudah berjalan 8 tahun. Awalnya semua terasa manis. Arman pria yang sopan, tak banyak bicara, dan sangat pandai menampilkan diri. Di hadapan keluargaku, dia adalah menantu idaman. Di hadapan teman-temanku, dia suami teladan. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa aku menikahi ilusi. Sosok yang kutemui di balik pintu rumah setelah semua tamu pergi adalah seseorang yang tak kukenal. Seorang pemalas, pengangguran yang gemar memerintah dan membentak, serta sangat bergantung padaku dalam segala hal, terutama soal uang. Awalnya, aku berpikir semua ini hanya fase. Nanti Arman pasti berubah, pikirku waktu itu. Aku sabar, aku berusaha mengerti. Aku bahkan menyemangatinya setiap pagi, menyiapkan sarapan, menyelipkan uang saku ke dompetnya, dan mencarikan lowongan kerja lewat kenalanku. Tapi hari berganti, minggu berganti bulan, tahun berganti tahun, dan dia tetap sama, tak berubah, bahkan lebih parah. Sementara aku bekerja di kantor dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam, Arman lebih sering berada di rumah mertuanya. Ya, di rumah ibunya. Katanya, bantu-bantu ibu di warung. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Di rumah itu, dia bukan membantu. Dia hanya duduk, merokok, main kartu, dan menonton TV sambil menunggu aku mentransfer uang belanja ke rekening ibunya. Keluarganya, ibu, kakak perempuan, dan adik laki-lakinya, juga bukan tipe orang yang tahu malu. Entah berapa kali aku menemukan pesan dari mereka di ponsel Arman. Semua isinya sama. Minta uang, minta dibayarkan cicilan motor, minta dibelikan ponsel baru, bahkan minta aku menanggung biaya persalinan keponakanku. Dan yang paling membuatku muak, Arman tak pernah menolaknya. Bahkan, dia justru memarahiku ketika aku mengeluh. Kalau kamu nggak sanggup bantu keluarga, kamu tuh bukan istri yang baik, Ran. Begitu katanya suatu malam. Suaranya meninggi, matanya tajam, dan tangannya hampir melayang ke pipiku. Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibir, dan menahan air mata. Aku terlalu takut untuk melawan. Setiap kali gaji bulanan masuk, aku langsung mentransfer setengahnya untuk kebutuhan rumah dan anak-anak. Separuh lainnya, ya, langsung mengalir ke rekening Arman atau ibunya. Kadang alasannya untuk bayar listrik, kadang katanya untuk perbaikan rumah, atau beli susu buat adik iparku yang baru melahirkan. Semua alasan terdengar penting, semua seolah mendesak. Tapi ketika aku telat kirim uang sehari saja, pesan-pesan mulai berdatangan. Nada bicara mereka langsung berubah seperti rentenir. Apa kamu lupa anak kamu juga makan dari uang itu, Rani? Tulis ibu mertuaku suatu ketika. Aku hanya bisa menatap layar ponselku, menggenggam erat dan menahan rasa ingin melemparkannya ke dinding. Aku semakin lelah, bukan hanya fisik, tapi juga jiwaku yang terkuras. Aku mulai sering sakit kepala. Kadang mual tanpa sebab. Aku bahkan pernah pingsan di kantor. Dokter bilang aku stres berat. Tapi bagaimana aku bisa tenang jika setiap hari aku merasa dikejar-kejar oleh keluarga yang tak tahu arti syukur? Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan deras.
Saat itu aku baru pulang dari lembur. Badanku basah kuyup karena lupa bawa payung, dan aku hanya ingin tidur. Tapi begitu masuk ke rumah, yang kudapatkan adalah pemandangan yang membuat darahku mendidih. Arman duduk santai di ruang tamu bersama kakaknya. Makan ayam goreng yang mahalnya melebihi makananku selama seminggu. Anak-anakku duduk di lantai, makan mie instan. Kamu pakai uang belanja anak-anak buat beli makanan ini? Tanyaku sambil menunjuk kotak ayam goreng itu. Arman hanya menatapku dengan tatapan kosong. Ya terus kenapa? Kamu kan kerja, masa iya nggak bisa beliin ayam goreng? Buat keluarga sendiri, keluarga sendiri. Kalimat itu menamparku. Siapa keluarga yang sebenarnya? Anak-anakku, atau dia dan sanak familinya yang hanya muncul saat butuh uang? Hari itu aku diam. Tapi malamnya, aku menatap langit-langit kamar sambil menggenggam erat ponselku. Aku mulai menyusun rencana. Sudah cukup. Aku sudah terlalu lama dibodohi. Terlalu lama jadi mesin ATM bagi mereka. Sekarang, giliranku membuat mereka menyesal. Keesokan harinya, aku pura-pura seperti biasa. Bangun pagi, masak, menyiapkan bekal anak-anak, dan menyapa Arman dengan senyum tipis. Tapi di dalam hati, aku menyusun strategi. Aku mulai mengumpulkan bukti, riwayat transfer ke rekening suami dan mertuaku, pesan-pesan dari mereka, rekaman suara saat Arman membentakku, bahkan hasil pemeriksaan dokter tentang stresku. Semua kukumpulkan rapi. Aku juga diam-diam menghubungi pengacara. Namanya Mbak Winda. Dia teman lama waktu kuliah yang kini jadi advokat. Aku ceritakan semuanya, tanpa menyisakan satu detil pun. Mbak Winda terdiam lama, lalu menatapku dengan pandangan iba. Ran, kamu harus keluar dari lingkaran setan ini. Kamu bukan budak. Kamu istri, bukan mesin ATM, katanya lembut. Kalimat itu menyentuh hatiku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa ada yang berpihak padaku. Aku merasa berani, dan aku tahu aku tidak sendiri. Hari-hari berikutnya aku mulai mengatur keuangan secara rahasia. Aku pisahkan rekening gaji dengan yang biasanya Arman tahu. Aku buat akun bank digital atas nama lain. Sedikit demi sedikit, aku tarik uangku dan kupindahkan. Aku juga mulai menyembunyikan dokumen penting, surat tanah atas namaku, BPKB motor, dan akta kelahiran anak-anakku. Aku juga mengatur agar anak-anakku bisa sekolah di tempat yang dekat dengan tempat kerjaku. Mereka tidak tahu rencanaku, tapi aku harus melindungi mereka. Aku tidak akan biarkan mereka tumbuh besar menyaksikan ibunya terus diperlakukan seperti budak. Satu malam, ketika semuanya terasa tenang, aku duduk di balkon rumah. Aku menatap langit sambil menghirup udara malam yang dingin. Ada rasa lega, tapi juga takut. Aku tahu apa yang akan kulakukan nanti bukan hal yang mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan bertahan jika terus hidup seperti ini. Arman tidak tahu, malam itu aku sudah memutuskan. Aku akan menggugat cerai. Aku akan menuntut hak asuh anak. Aku akan menuntut semua biaya yang telah kukeluarkan selama 8 tahun. Aku tidak akan pergi diam-diam. Aku akan pergi dengan kepala tegak. Aku akan membuat mereka semua menyesal telah memperlakukanku seperti sapi perah. Tapi sebelum hari itu tiba, aku masih harus bersabar. Aku harus memainkan peranku dengan sempurna. Menjadi istri yang baik di depan mereka, sambil dalam diam menyusun batu bata kebebasanku. Aku tidak akan membalas mereka dengan teriakan. Aku akan membalas dengan bukti, dengan keberhasilan, dengan kebahagiaan yang mereka tidak akan pernah bisa hancurkan lagi. Dan malam itu, aku memejamkan mata dengan damai. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis sebelum tidur. Dan malam itu, aku memejamkan mata dengan damai. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis sebelum tidur. Tapi pagi harinya, dunia seolah tidak ingin membiarkanku tenang lebih lama. Ran, dompetku mana? Uangku mana, ha? Suara Arman membelah udara kamar yang baru saja kurapikan. Dia berdiri di ambang pintu, bertelanjang dada,
dengan wajah kusut seperti habis begadang semalaman. Aku yang sedang menyisir rambut di depan cermin, menoleh perlahan. Di meja, seperti biasa. "Cuman segini, mana sisanya?" teriaknya sambil menepuk-nepuk dompet tipis yang isinya hanya beberapa lembar 50 ribuan. Aku tersenyum kecil. Gaji belum masuk, kita harus hemat. Anak-anak juga butuh buat sekolah. "Alasan? Kamu bohong, kan? Kamu pasti nyembunyiin uang." Tuduhnya tajam, dan tangannya mulai menggebrak meja. Aku menatapnya lama. Dulu, aku akan panik. Dulu aku akan langsung lari ke ATM dan mencairkan tabungan cadangan. Tapi sekarang tidak. Sekarang aku sedang memainkan peran, dan aku harus memainkan peran ini dengan sempurna. Kalau kamu merasa nggak cukup, ya kerja, man. Aku udah capek sendirian begini, ucapku datar. Untuk sesaat, dia terdiam. Mungkin kaget karena aku tak lagi menunduk atau gemetar seperti biasanya. Tapi egonya terlalu besar untuk menyadari perubahan itu. Dia malah mengangkat suara, menyebutku istri durhaka, perempuan egois, dan sederet umpatan lain yang sudah terlalu sering ku dengar. Aku biarkan saja, tidak lagi kutanggapi. Di dalam hatiku, aku menandai hari itu sebagai hari pertama dari babak akhir sandiwara panjang ini. Hari-hari selanjutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Arman semakin sering mengamuk. Terlebih saat uang yang dia terima tidak sebanyak biasanya. Kakak iparku meneleponku hampir tiap malam, pura-pura menanyakan kabar anak-anak, tapi selalu berakhir dengan, Ran, kalau kamu ada rezeki lebih, kemarin motorku rusak. Servisnya mahal banget loh." Ibunya juga tidak kalah licik. Pernah suatu malam aku pulang lembur, mendapati beliau duduk di ruang tamu rumahku, tanpa pemberitahuan, hanya untuk menyodorkan daftar kebutuhan rumah tangganya. Ada sabun, beras, susu, hingga bedak dan lipstik. "Ini ibu nggak bisa belanja sendiri?" tanyaku pelan, mencoba sopan meski tenggorokanku kering menahan marah. "Ibu malu sebenarnya, Ran. Tapi ya kamu tahu sendiri, Arman belum kerja. Kamu kan yang lebih mampu sekarang. Masa iya kamu tega?" katanya dengan senyum getir yang penuh sandiwara. "Tega? Tega? Aku sudah memberikan hampir seluruh hidupku kepada keluarga ini. Dan sekarang, aku disebut tega hanya karena tidak memenuhi semua permintaan mereka?" Aku hanya mengangguk, pura-pura mengerti. Tapi setelah beliau pulang, aku duduk di pojok kamar mandi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam di balkon itu, aku menangis lagi. Tapi tangisku kali ini bukan karena takut, tapi karena muak. Terlalu muak, aku butuh percepat langkah. Maka keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Mbak Winda. Kami duduk di sudut kecil sebuah kafe, menyusun strategi perceraian. Aku menyerahkan seluruh bukti yang telah kukumpulkan. Mata Mbak Winda berkaca-kaca saat membaca pesan-pesan penghinaan dari mertuaku. "Ran, ini sudah cukup untuk menuntut bukan hanya cerai, tapi juga kekerasan psikis. Bahkan, kamu bisa menuntut ganti rugi," katanya mantap. Aku mengangguk. "Tapi bukan uang yang kuincar. Yang aku inginkan hanyalah kebebasan, ketenangan, dan hak penuh atas anak-anakku. Aku tidak mau mereka dibesarkan di lingkungan yang menganggap perempuan hanya sebagai dompet berjalan." Hari demi hari berlalu. Aku semakin pandai menyembunyikan niatku. Di rumah, aku tetap tersenyum, tetap memasak, tetap membereskan rumah. Tapi sedikit demi sedikit, aku mulai menarik diriku dari keharusan memberi. Aku mulai menolak halus ketika mertua menelepon. Aku tak lagi menanggapi pesan-pesan menyebalkan dari kakak iparku. Aku bahkan mulai mengunci dompet dan ATM di tempat tersembunyi. Reaksi mereka? Tentu saja seperti yang kuduga. "Apa kamu udah berubah karena gajimu naik?" kata Arman suatu malam. "Kamu ngerasa udah lebih hebat dari keluarga ini ya? Mentang-mentang kamu yang kerja," bentaknya sambil membanting pintu kamar. Aku hanya diam. Sudah terlalu lelah untuk meladeni drama semacam itu. Yang tidak mereka tahu, aku sudah menyiapkan satu koper besar di lemari bawah tempat tidur. Isinya, dokumen penting, pakaian anak-anak, dan sedikit uang tunai untuk berjaga-jaga. Aku juga sudah mencari kontrakan kecil di dekat tempat kerjaku.
Aku bahkan sudah mendaftarkan anak-anakku ke sekolah baru tanpa sepengetahuan Arman. Lalu, malam itu tiba. Malam di mana semuanya meledak. Sebuah pesan masuk ke ponselku dari adik iparku. "Ran, tolong dong pinjemin uang 3 juta buat beli laptop. Penting banget buat kerjaanku. Nanti Arman ganti kok." Aku hanya menatap pesan itu lama. Tidak menjawab. Tapi Arman, yang sedang duduk di sampingku, tiba-tiba mengambil ponselku tanpa izin dan membacanya. Matanya menatapku penuh tuduhan. "Kamu kenapa diem aja? Kenapa kamu sekarang pelit banget sih? Dulu kamu nggak begini." Aku menahan napas. Karena dulu aku masih bodoh. Sekarang aku sadar. Aku ini istri, bukan ATM. Aku bukan milik keluarga kamu, Man. Aku bukan budak mereka. Kalimat itu membuat wajahnya memerah. Dia berdiri, mendekatiku, dan untuk pertama kalinya, benar-benar pertama kalinya, tangannya melayang ke pipiku. Suara tamparan itu membelah malam. Anak-anak menjerit dari kamar. Aku terhuyung, pipiku panas, tapi aku tetap berdiri. Aku tatap dia dengan mata berapi-api. Tidak ada air mata malam itu, hanya amarah dan kekuatan. "Bagus," bisikku. "Tamparan, ini akan jadi bukti terakhir yang kubutuhkan." Arman menatapku bingung. Tapi aku tidak menunggu. Aku berbalik, masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mulai mengepak koper darurat yang sudah lama kusiapkan. Keesokan paginya, saat fajar masih malu-malu muncul di langit, aku dan anak-anakku pergi. Bukan kabur, tapi pergi dengan penuh kesadaran. Kami membawa koper, ransel kecil, dan keberanian. Aku tak menoleh ke belakang. Aku tak peduli dengan jeritan Arman dari dalam rumah. Aku tahu dia akan panik, karena ATM-nya sudah pergi. Tapi kali ini, aku tak akan kembali. Dan saat langkahku menginjak gerbang kontrakan kecil yang sudah kusewa diam-diam, aku menatap anak-anakku yang masih mengantuk di sebelahku. Lalu aku tersenyum. Ini rumah baru kita. Tempat di mana ibu nggak akan disuruh kirim uang setiap hari. Tempat di mana kalian akan melihat ibu bahagia, meski sederhana. Mereka hanya mengangguk pelan. Mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi aku tahu, mereka akan merasakannya nanti. Aku duduk di lantai kontrakan, memeluk mereka erat-erat. Di dinding depan, aku menggantung secarik kertas bertuliskan, "Ini bukan akhir. Ini permulaan. Ini bukan akhir. Ini permulaan." Tulisan, tangan itu kini tergantung di dinding kontrakan mungil kami, tepat di atas tikar tempat aku dan anak-anakku tidur malam itu. Hanya ada satu kasur tipis, satu bantal, dan 2 selimut lusuh pemberian teman kantorku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hangat. Bukan karena tebalnya selimut, tapi karena bebasnya napas ini dari beban yang selama bertahun-tahun menindih tanpa ampun. Pagi itu, aku menatap anak-anakku yang masih terlelap. Wajah mereka begitu damai. Tak lagi mendengar suara bentakan ayah, mereka. Tak lagi melihat ibunya menangis diam-diam di dapur. Tak lagi dijadikan tameng saat ayah mereka ingin memaksa minta uang. Aku menyeduh teh hangat di dapur kecil, lalu membuka ponsel. Puluhan panggilan tak terjawab dari Arman. Puluhan pesan dari ibu mertuaku, kakak iparku, adik iparku, semuanya bernada panik. Tapi aku hanya membaca, tanpa membalas. Aku biarkan mereka tenggelam dalam kebingungan. Biarkan mereka merasakan kepanikan yang dulu sering mereka timpakan padaku setiap kali aku telat mengirim uang. Kali ini, mereka harus merasakan yang selama ini hanya aku yang menanggung. Tak lama, ponselku berdering. Nama Arman tertera jelas. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, membiarkannya berdering sampai mati. 1 menit kemudian dia mengirim pesan suara. Aku putar dengan hati-hati, volume pelan, agar tidak membangunkan anak-anak. "Rani, kamu di mana? Kamu gila. Pergi bawa anak-anak kayak gitu tanpa izin. Kamu kira kamu siapa, hah? Balik sekarang juga sebelum aku jemput kalian pakai polisi. Jangan bikin malu keluarga ini, Rani." Aku hanya tertawa kecil. "Polisi? Dia mau pakai polisi untuk menjemputku? Lucu sekali.
Tidak pernah terlintas di kepalanya bahwa akulah yang seharusnya melaporkan semua kekerasan itu. Semua penganiayaan verbal, tekanan mental, hingga tamparan terakhir yang masih membekas di pipi kiriku. Hari itu aku resmi cuti dari kantor selama seminggu. Bukan untuk liburan, tapi untuk mengurus segalanya. Mbak Winda sudah menyiapkan gugatan. Semua bukti sudah lengkap. Dan sidang pertama akan digelar 2 minggu lagi. Aku tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Arman akhirnya tahu keberadaanku. Mungkin dari rekan kantor, mungkin dari CCTV sekolah anak-anak. Tapi dia belum berani mendekat. Entah karena rasa bersalah, atau karena tahu aku sudah tidak sama seperti dulu. Aku bukan Rani yang bisa ditarik-tarik, rambutnya hanya karena tak menuruti perintah. Aku bukan lagi perempuan yang diam saat dilecehkan dengan kata-kata seperti istri yang enggak tahu diri. Seminggu setelah aku pergi, dia datang ke kontrakan. Sore hari, saat aku sedang menyuapi anak bungsuku, dia berdiri di depan pagar besi kecil, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Ada amarah, ada frustasi, dan mungkin ada sedikit ketakutan. Aku keluar, berdiri di depan pagar tanpa membukanya. "Kamu puas?" Tanyanya dingin. "Belum," jawabku tenang. "Kamu tahu berapa malu aku sekarang? Semua orang tanya-tanya kenapa kamu pergi bawa anak-anak. Ibuku sakit gara-gara mikirin kamu." Aku mengangkat alis. "Ibumu sakit? Setelah bertahun-tahun memperbudak aku, dia masih sempat pura-pura sebagai korban?" "Rani." Arman menahan napas, tangannya mengepal. "Kamu tuh istri. Kewajiban kamu melayani suami, hormat sama mertua, ngurus rumah. Dan kamu tuh suami. Kewajiban kamu kerja, kasih nafkah, lindungi keluarga. Kamu ngelakuin itu?" "Enggak, Man. Kamu cuma numpang hidup dan ngisap sampai aku hampir kehilangan akal waras." Jawabku lirih tapi tajam. Aku lihat matanya mulai merah. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena egonya tercabik oleh kata-kataku yang selama ini kupendam. Dan sebelum dia sempat membalas, aku memberikan amplop coklat tipis ke tangannya. "Ini surat panggilan. Sidang 2 minggu lagi. Jangan telat." Dia menatap amplop itu seolah sedang memegang bara panas. "Kamu serius mau cerai?" Lebih serius dari apapun yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tak memberi waktu. Aku masuk kembali, menutup pagar perlahan, dan meninggalkannya berdiri sendiri. 2 minggu berlalu. Sidang pertama pun digelar. Arman datang dengan penampilan yang dibuat rapi, didampingi ibunya dan seorang pengacara yang, dari cara bicaranya, jelas disewa dengan dana pinjaman. Sidang berlangsung alot. Arman berusaha membalikkan keadaan, mengaku sebagai suami yang dizalimi, mengatakan bahwa aku membawa anak-anak secara sepihak, menuduhku materialistis karena menolak membantu ekonomi keluarganya. Tapi satu persatu, bukti yang kubawa membungkam segalanya. Rekaman suara saat dia membentakku. Riwayat transfer yang menunjukkan aliran uang keluar ke rekening ibu dan saudara-saudaranya, hampir tiap minggu selama 8 tahun. Surat dari psikolog yang menerangkan bahwa aku mengalami gangguan stres kronis akibat tekanan rumah tangga yang tidak sehat. Dan saat aku maju untuk bersaksi, suara hatiku yang selama ini terpenjara akhirnya bebas. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin hidup yang layak. Saya tidak menyesal telah membantu mereka. Tapi saya menyesal membiarkan diri saya direndahkan, dikhianati, dan dikuras seperti mesin yang tak punya perasaan. Ruangan menjadi hening. Bahkan ibunya Arman tak bisa berkata apa-apa saat hakim memutar salah satu rekaman. Suara beliau sendiri, memaki saya karena telat mengirim uang belanja. Di luar persidangan, tekanan dari keluarga Arman meningkat. Mereka menyebarkan cerita miring, menghubungi keluargaku, bahkan mendatangi kantorku untuk membuat keributan. Tapi aku tetap tenang. Karena kali ini aku berdiri di atas kebenaran yang selama ini kusembunyikan dalam diam. Aku tahu jalan ini belum selesai, tapi aku tak akan berhenti. Dan malam itu setelah sidang aku memeluk anak-anakku erat-erat.
Di kamar kecil kontrakan kami, aku menatap dinding itu lagi. Tulisan itu masih tergantung. Ini bukan akhir, ini permulaan. Tapi kini, aku menambahkan satu kalimat di bawahnya. Dan aku akan pastikan mereka semua menyesal pernah membodohiku. Kalimat itu kutulis dengan tangan sendiri. Hurufnya goyah, tintanya agak pudar, karena sempat tersiram air minum. Tapi maknanya jelas, tegas. Dan setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku menatap tulisan itu seperti seorang prajurit menatap bendera sebelum maju ke medan perang. 3 minggu berlalu sejak sidang pertama. Arman dan keluarganya mulai kalang kabut. Nama mereka mulai disebut-sebut secara bisik di lingkungan rumah lama kami. Ada tetangga yang akhirnya tahu siapa yang selama ini menjadi tulang punggung rumah tangga kami. Ada rekan kerja Arman yang ternyata menyangka dialah yang berpenghasilan besar, lalu kaget bukan main saat tahu dia bahkan tidak bekerja tetap. Aku tak butuh membuka aib mereka. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Sisanya, biar kenyataan yang bicara. Suatu sore aku ditelepon oleh seorang nomor tak dikenal. Suaranya perempuan. Lembut tapi getir. Ini Mbak Rani? Ya. Maaf, ini siapa ya? Saya Lestari. Istri dari Doni, kakaknya Arman. Aku terdiam. Nama itu seperti hantaman dingin di tengkuku. Doni adalah kakak iparku yang selama ini paling sering minta uang. Dia yang dulu memaksa aku mencicil motor atas nama Arman untuk keperluan kerjanya. Motor yang sampai sekarang tidak pernah dikembalikan. Ada apa ya, Bu Lestari? Tanyaku pelan. Dia terdengar gugup. Saya cuma mau minta maaf. Dulu saya ikut diam waktu suami saya terus-menerus memanfaatkan Mbak. Saya pikir itu biasa, karena keluarga. Tapi saya lihat sekarang, saya sadar. Kami keterlaluan. Kami salah. Aku tak langsung menjawab. Dalam hati aku merasa campur aduk. Ada bagian dalam diriku yang ingin memaafkan, tapi ada juga bagian yang masih enggan membuka pintu terlalu cepat. Mbak, lanjutnya, Doni kehilangan pekerjaan 2 minggu lalu. Kami sekarang nyicil makan, dan saya tahu ini mungkin karma. Tapi saya cuma minta satu hal. Tolong jangan biarkan anak-anak kami jadi bahan ejekan di sekolah. Mereka nggak tahu apa-apa. Aku menunduk, menyeka air mata yang entah sejak kapan jatuh, bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya ada suara yang mengaku salah. Setelah bertahun-tahun aku dibungkam dan dianggap lebay, hari ini ada seseorang dari pihak mereka yang datang dengan ketulusan. Aku nggak akan lakukan apapun ke anak-anakmu, jawabku. Tapi tolong sampaikan ke Doni, kalau dia butuh hidup, tenang, jangan pernah ganggu aku dan anak-anakku lagi. Setelah itu, sambungan ditutup. Aku duduk lama di teras kontrakan. Sore mulai turun. Angin menghembuskan aroma tanah basah. Dan aku merasa ini adalah awal dari runtuhnya tembok kepalsuan yang selama ini mereka bangun. Hari persidangan kedua datang. Kali ini suasana jauh lebih tegang. Arman datang dengan raut wajah keras. Tapi tidak ada lagi kepercayaan diri seperti sebelumnya. Sementara aku berdiri tegak, mengenakan kemeja sederhana dan kerudung hitam polos. Hakim menanyakan, apakah masih ada kemungkinan rujuk? Aku menoleh pada Arman. Matanya sedikit memerah. Tapi bukan karena sedih, lebih kepada takut. Takut kehilangan seseorang yang selama ini dia anggap milik, tapi ternyata punya kehendak sendiri. Tidak ada, jawabku lantang. Arman hanya menunduk. Putusan sementara pun keluar. Kami resmi berpisah. Anak-anak dalam pengasuhanku. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kami, hakim mewajibkan Arman memberikan nafkah bulanan, meskipun jumlahnya kecil. Setelah sidang, Arman mengejarku keluar ruang pengadilan. Ran, kalau kamu mau, aku bisa berubah. Aku menatapnya. Lelaki yang dulu kucintai dengan buta. Lelaki yang pernah kubela habis-habisan saat keluargaku meragukan niat baiknya. Lelaki yang pernah kubiarkan tidur di pelukanku sambil merengek minta uang buat bayar utang. Sudah terlambat, Man. Kamu bukan butuh kesempatan. Kamu butuh kesadaran.
Dan aku sudah terlalu lama menunggumu sadar, tapi kamu malah makin dalam menenggelamkanku. Dia memegangi lenganku. Aku ini suamimu. Dulu. Sekarang bukan siapa-siapa. Aku melepas genggamannya dan berjalan pergi tanpa menoleh. Hari-hariku kembali sibuk. Tapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Aku mulai mengambil kerja sampingan sebagai konsultan keuangan freelance. Aku mulai membagikan pengalamanku secara anonim di forum online untuk membantu perempuan lain yang pernah mengalami hal serupa. Dan satu hal yang membuatku merasa benar-benar hidup. Aku mulai menulis buku tentang kisah ini. Tentang luka, perjuangan, dan kebangkitan seorang perempuan biasa. Anak-anakku tumbuh lebih ceria. Mereka tak lagi takut ketika mendengar suara pintu dibanting. Mereka tak lagi sembunyi saat aku bicara di telepon. Bahkan yang sulung mulai belajar membuat sarapan sendiri. Kami sedang tumbuh bersama. Dengan luka, ya, tapi juga dengan harapan. Dan suatu malam, saat aku membuka ponsel, aku melihat pesan masuk dari nomor baru. Selamat malam, saya dari penerbit Cahaya Hati. Kami membaca naskah ibu yang berjudul Rumah Tanpa Cinta. Kami tertarik untuk menerbitkannya. Tanganku bergetar. Aku tak percaya. Tulisanku yang kubuat diam-diam di tengah malam setelah anak-anak tidur, yang kutulis dengan air mata dan amarah yang tak sempat kubalas, akan dicetak, akan dibaca, akan menjadi suara bagi perempuan-perempuan yang selama ini tak bisa bersuara. Aku tersenyum. Kali ini bukan senyum pahit, tapi senyum penuh arti. Karena mungkin benar kata orang, luka yang diproses dengan berani akan berubah jadi kekuatan. Dan hari ini, aku memetik hasil dari keberanian yang dulu kupupuk dalam gelap. Mereka, Arman dan keluarganya, kini bisa melihat dari jauh. Perempuan yang dulu mereka anggap hanya sumber uang, kini berdiri dengan kepala tegak, tanpa satupun dari mereka di sisinya. Dan cerita ini belum selesai, karena aku masih menyimpan satu rencana terakhir, sesuatu yang akan membuat mereka benar-benar bertekuk lutut, bukan karena aku kejam, tapi karena akhirnya mereka melihat siapa sebenarnya yang telah mereka buang begitu saja. Sesuatu yang akan membuat mereka benar-benar bertekuk lutut, bukan karena aku kejam, tapi karena akhirnya mereka melihat siapa sebenarnya yang telah mereka buang begitu saja. Rencana itu sudah kususun rapi sejak beberapa minggu lalu. Pelan, tenang, dan tepat sasaran. Aku tak akan membalas mereka dengan makian, bukan juga dengan kemiskinan yang kini mulai menjilat kaki mereka sendiri. Aku ingin mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam, penyesalan, perasaan gagal yang muncul. Ketika mereka melihat seseorang yang dulu mereka rendahkan, kini menjadi sosok yang jauh di luar jangkauan mereka. Dan titik pertama dari rencanaku dimulai dari sebuah undangan. Bukan undangan biasa, tapi undangan peluncuran buku perdanaku aku kirimkan satu persatu, secara personal, ke alamat rumah mertuaku, ke rumah Arman, ke rumah Doni dan istrinya, bahkan ke adik iparku, Dini, yang dulu paling lantang berkata bahwa aku hanya numpang nama di keluarga mereka karena tak punya keturunan bangsawan seperti mereka. Sampul undangan itu elegan, simple, dan menyimpan bom yang akan meledak pelan-pelan. Di bagian depan tertulis, peluncuran buku, Rumah Tanpa Cinta, karya Rani Dewanti. Dan di dalamnya, kutuliskan kata pengantar yang cukup panjang. Berisi sekelumit kisah nyata, yang hanya akan dipahami benar oleh mereka yang pernah menyiksaku. Aku tahu mereka membacanya. Karena beberapa hari setelah undangan itu sampai, HP-ku mulai kembali dipenuhi pesan. Dini mengirim pesan dengan nada sinis. Kamu bangga ya nyebar aib keluarga sendiri demi buku? Keterlaluan banget, Ran. Aku balas singkat. Aku hanya menulis kenyataan. Kalau kamu malu, mungkin kamu sadar siapa yang harusnya introspeksi. Lalu Doni menelpon. Kali ini nadanya bukan marah tapi memelas. Ran, jangan terusin ini. Jangan buka semua aib keluarga ke publik. Kami masih punya harga diri. Harga diri, aku hampir tertawa mendengarnya. Di mana harga diri mereka saat memaksa aku bayar utang mereka? Di mana harga diri itu saat mereka membentakku karena aku belum gajian padahal belum tanggal muda? Tenang, Mas Doni. Aku tidak menyebut satu nama pun di buku itu.
Tapi kalau kalian merasa cerita itu tentang kalian, mungkin itu karena kalian tahu kalian pelakunya. Telepon itu berakhir dengan suara napas berat dan keheningan panjang. Hari peluncuran. Buku tiba, ruang acara penuh. Aku berdiri di panggung kecil, mengenakan gaun sederhana berwarna abu. Di belakangku terpampang sampul bukuku yang mencolok, gambar seorang perempuan berdiri di ambang pintu rumah, wajahnya setengah dalam bayangan, setengah dalam cahaya. Di deretan kursi tengah, kulihat beberapa wajah tak asing. Ya, mereka datang. Arman, ibunya, Dini, bahkan Doni dan Lestari. Semua duduk dengan wajah tegang, pura-pura santai. Tapi mataku bisa melihat jelas. Mereka sedang membakar diri mereka sendiri dalam rasa malu yang nyaris tak tertahankan. Aku mulai bicara. Buku ini bukan tentang kebencian, tapi tentang keberanian. Keberanian seorang perempuan untuk berkata cukup, untuk membebaskan diri dari penjara yang dibangun oleh cinta yang salah kaprah, oleh keluarga yang memelihara parasit dan membungkusnya dengan kata tanggung jawab. Suasana hening. Kisah dalam buku ini memang fiksi, tapi terinspirasi dari kejadian nyata, dari kehidupan seorang perempuan biasa, seorang istri, seorang ibu, yang pernah kehilangan jati diri hanya karena terlalu ingin dianggap cukup. Aku mengarahkan pandanganku ke mereka, ke Arman, yang menunduk dan tak mampu menatapku balik, ke ibunya, yang wajahnya memucat, ke Dini, yang menatapku dengan mata berkaca, bukan karena haru, tapi karena ngeri. Aku berdiri di sini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa disembuhkan dan ketidakadilan bisa diubah jadi kekuatan. Tepuk tangan pecah, tapi aku hanya tersenyum kecil. Karena bagiku, kemenangan sesungguhnya bukan saat mereka melihatku di atas panggung, tapi saat mereka tak bisa tidur malam ini karena dihantui oleh bayang-bayang siapa yang telah mereka sakiti selama ini. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor yang tak kusimpan. Panjang, tertata, seperti surat, tapi ku kenal gaya tulisannya. Itu dari Arman. Rani, aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku pikir kamu akan terus diam dan bertahan. Tapi kamu bangkit. Dan kamu bahkan bisa berdiri lebih tinggi dari kami semua. Aku malu. Bukan karena kamu sukses. Tapi karena aku sadar, akulah yang selama ini jadi beban. Bukan kamu. Maaf. Maaf atas semua. Aku nggak minta dimaafkan sekarang. Tapi kalau suatu hari kamu bisa, setidaknya biarkan aku jadi ayah yang tidak dibenci oleh anak-anak kita. Aku membacanya tanpa ekspresi, lalu mematikan layar ponsel. Maaf, mungkin suatu hari. Tapi hari ini, aku tak punya ruang untuk memaafkan siapapun. Aku masih punya perjalanan panjang. Masih ada tangis-tangis yang belum sempat kubalas. Masih ada luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi yang pasti, aku tak lagi sendiri. Aku tak lagi takut. Aku tak lagi tertunduk. Dan aku berjanji, sebelum kisah ini selesai, sebelum aku menutup semua bab dengan tenang, aku akan pastikan satu hal. Bahwa mereka akan terus mengenangku, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang mereka hancurkan, dan tak pernah berhasil patahkan. Tapi sebagai perempuan yang mereka hancurkan dan tak pernah berhasil patahkan. Setiap malam sejak peluncuran buku itu, aku selalu menatap langit-langit kamar dalam diam, memikirkan satu hal. Kenapa luka yang sudah sembuh masih meninggalkan perih saat disentuh? Mungkin karena beberapa luka bukan untuk dihapus, tapi untuk dikenang. Sebagai tanda bahwa aku pernah jatuh dan memaksa diriku sendiri untuk bangkit, meski tertatih dan penuh darah. Tapi ada hal yang tak kuduga setelah semuanya. Popularitas buku itu meledak, tak hanya di komunitas perempuan, tapi juga menembus dunia penerbitan nasional. Aku diundang di beberapa acara talk show, menjadi narasumber seminar tentang kekerasan finansial dalam rumah tangga, dan bahkan ditawari kontrak eksklusif oleh Salah, satu platform digital. Awalnya aku menikmati semua itu. Tapi lama-kelamaan, suara dari masa laluku mulai bergema di antara sorak tepuk tangan para penonton.
wajah Arman, tatapan ibunya, bisikan-bisikan adik iparku, semua menghantui. Bukan karena aku takut mereka kembali menyerang, tapi karena aku merasa ada bagian dari diriku yang mulai berubah, membeku, mengeras. Dan suatu malam, perubahan itu terasa benar-benar nyata. Aku menerima undangan makan malam dari salah satu pengusaha muda, salah satu pembaca bukuku yang sangat terinspirasi. Namanya Bayu. Latar belakangnya bersih, pengusaha properti, duda tanpa anak, dan yang paling menyebalkan, sangat sopan. Di awal aku menolak, tapi Bayu tak menyerah. Ia menulis email panjang tentang bagaimana kisahku menyelamatkan adiknya dari pernikahan toksik. Bagaimana ia ingin berdiskusi, bukan menggoda. Dan entah kenapa, aku luluh. Untuk pertama kalinya sejak sidang cerai, aku berdandan bukan untuk tampil kuat, tapi untuk merasa cantik. Kami makan di restoran yang tak terlalu mewah, tapi hangat. Bayu berbicara dengan ketulusan yang jarang kutemui. Tak sekalipun ia bertanya soal masa laluku, melainkan tentang masa depan, rencana bisnisku, mimpiku, dan bagaimana ia bisa mendukung dari kejauhan tanpa mengusik ruang pribadiku. Tapi di tengah malam yang mulai tenang, satu pesan masuk. Dari Dini, "Mbak Rani, ibu sakit." Arman bingung. "Kalau Mbak ada waktu, tolong lihat sebentar. Kami tahu kami banyak salah, tapi ini soal hidup dan mati." Pesan itu seperti menamparku di tengah kehangatan yang mulai menyusup pelan ke dalam duniaku. Seketika aku terlempar lagi ke masa lalu. Rumah mertua yang dingin. Makanan yang tak pernah kubolehkan disentuh dulu karena katanya hanya untuk tamu kehormatan. Arman yang hanya bicara saat butuh. Dini yang menatapku seolah aku hanya dompet berjalan. Bayu melihat perubahan wajahku. "Apa kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. Tapi hatiku berkecamuk. Apa yang harus kulakukan? Mereka dulu tak pernah mengulurkan tangan saat aku tenggelam. Tapi sekarang mereka meminta pelampung dariku. Mungkinkah aku tetap manusiawi, tanpa menjual? Harga diriku sendiri. Keesokan paginya, aku berdiri di depan rumah mertuaku. Rumah yang dulu kutinggali selama 5 tahun, tapi tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Pintu dibuka oleh Dini. Wajahnya pucat, matanya sembab. Begitu melihatku, dia langsung menunduk. Tak sepatah kata pun keluar. Hanya tubuhnya yang bergerak ke samping, mempersilakanku masuk. Ibu Arman terbaring di ruang tengah, kurus. Wajahnya penuh kerut dan tubuhnya tampak jauh lebih rapuh dibanding terakhir kali kulihat. Aku diam sejenak. Ada bagian dari hatiku yang ingin menangis, tapi bagian lain tetap berdiri kaku. "Ibu," bisikku. Ia membuka matanya, pelan, menatapku seperti melihat hantu dari masa lalu. "Rani," katanya lirih, nyaris tak terdengar. "Kamu datang juga." Aku tak menjawab, hanya duduk di samping ranjangnya. Ia menggenggam tanganku, lemah, tapi masih penuh harap. Aku dulu salah. "Kamu baik. Terlalu baik. Aku buta, Rani. Maafkan ibu." Air matanya mengalir. Tapi aku tetap diam. Luka itu terlalu dalam. Tapi entah kenapa, genggaman tangannya membuatku merasa seperti anak kecil lagi. Anak kecil yang hanya ingin dimengerti. Aku mengangguk, tak menjawab. Tapi hatiku memberinya jawaban yang hanya bisa dipahami oleh sesama perempuan. "Ya, aku memaafkanmu, tapi tidak akan pernah melupakan." Malam itu, aku pulang ke rumah dan memeluk anak-anakku lebih erat dari biasanya. Aku tahu hidup tak bisa diulang, tapi masa depan masih bisa disusun ulang. Bayu mengirim pesan. "Kamu baik?" Kali ini aku menjawab, "Ya, aku baik. Tapi aku sedang belajar bahwa jadi baik tidak harus berarti jadi korban lagi." Ia membalas dengan emoji senyum dan satu kalimat. "Dan aku akan menunggumu dengan cara yang tidak menyakitimu." Aku menatap layar HP cukup lama sebelum akhirnya meletakkannya di meja. Masa lalu sudah memberi banyak luka, tapi masa depan masih mungkin memberi ruang untuk cinta, asal bukan cinta yang membelenggu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mulai percaya bahwa kemenangan paling manis bukan ketika musuhmu tumbang,
Tapi ketika kamu tak lagi ingin menjatuhkan siapapun, karena kamu terlalu sibuk merayakan dirimu sendiri, dan itu yang sedang kulakukan sekarang. Merayakan aku. Dan itu yang sedang kulakukan sekarang. Merayakan aku. Tapi hidup, seperti biasa, tak pernah membiarkan kita tenang terlalu lama. Suatu siang yang lembab dan berdebu, aku menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Arman mengajukan gugatan ulang. Bukan untuk rujuk, tapi hak asuh anak. Alasannya? Dia mengklaim kehidupanku yang kini sibuk dengan karier, dianggap tak stabil untuk mendampingi anak-anak secara penuh. Aku menatap kertas itu cukup lama, mencoba menelan emosi yang menggumpal di dada. Kertas itu tak hanya gugatan. Itu adalah bentuk nyata dari satu hal yang tak pernah berubah. Orang yang pernah menyakitimu bisa kembali datang memakai wajah berbeda, tapi niat yang sama. Aku duduk lama di ruang kerja, mendengarkan napas anak-anakku dari balik pintu kamar. Mereka sedang tidur siang setelah bermain, tertawa tadi pagi seperti dunia mereka tanpa beban, dan kini seseorang ingin merebut bagian hidup mereka demi keegoisan yang dibungkus topeng cinta ayah. Tapi kali ini, aku bukan perempuan yang sama. Hari sidang pertama, aku datang dengan kepala tegak. Aku tidak membawa pengacara selebriti, tidak juga membawa dukungan massa atau kamera wartawan. Aku hanya membawa satu hal, kebenaran. Dan saat hakim bertanya mengapa aku menolak permintaan hak asuh penuh kepada Arman, aku jawab dengan suara yang tak bergetar sedikit pun. Karena selama ini saya yang mencintai, membesarkan, menghidupi, dan melindungi mereka. Bukan untuk kebanggaan, tapi karena itu tanggung jawab saya sebagai ibu. Arman boleh menjadi ayah mereka, tapi menjadi ayah bukan soal darah. Itu soal hadir. Dan sayangnya, dia tak pernah benar-benar hadir. Tak ada air mata. Tak ada drama. Hanya kebenaran. Sidang itu berakhir dengan keputusan yang berpihak padaku. Arman diberi hak kunjungan, tapi tidak hak asuh. Saat keluar dari ruang sidang, Arman menghampiriku. Wajahnya tak searogan dulu, bahkan tampak lebih tua dari usianya. Sorot matanya seperti seseorang yang sedang kehilangan arah. Rani, aku cuman pengen deket sama anak-anak. Aku tahu aku telat, tapi tolong, jangan jauhkan aku dari mereka. Aku menatapnya. Bukan dengan benci, tapi juga bukan dengan iba. Kedekatan gak bisa dipaksa lewat gugatan. Itu dibangun lewat waktu, Arman. Kalau kamu benar-benar niat, kamu tahu caranya. Dia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, kami berpisah tanpa saling menyakiti. Tahun berikutnya, hidupku jauh berbeda. Buku keduaku terbit, berjudul Kebebasan Adalah Nama Tengahku. Kali ini, bukan hanya curhat luka, tapi juga panduan bagi para perempuan yang ingin membebaskan diri dari hubungan beracun, secara elegan, tanpa kehilangan harga diri. Aku membuka kelas daring, bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan perempuan. Dan ya, aku masih menjalin komunikasi dengan Bayu. Hubungan kami tak melaju seperti dongeng romantis, tidak cepat, tidak penuh drama, tapi juga tidak menyakitkan. Ia hadir saat dibutuhkan, menjauh saat aku ingin sendiri, dan selalu mengingatkan satu hal, bahwa cinta sejati bukan yang membuatmu lupa diri, tapi yang membantumu mengenal dirimu lebih dalam. Dan anak-anakku, mereka tumbuh dengan sehat, bahagia, cerdas. Tak pernah kubiarkan trauma masa lalu menjadi warisan yang kuturunkan, karena bagiku, mereka adalah bukti bahwa aku tetap bisa mencintai meski pernah dihancurkan. Hari itu, aku berdiri di balkon rumah baruku. Rumah yang kubangun dengan uang hasil keringat dan air mata. Aku menatap langit senja yang perlahan berubah jingga, dan tiba-tiba aku tersenyum. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. Aku tidak lagi menjadi ATM berjalan, tidak lagi menjadi boneka sabar yang digerakkan sesuai kebutuhan. Aku bukan lagi istri yang menunggu pengakuan dari keluarga suami yang tak pernah melihatku. Aku sekarang perempuan utuh, dengan luka yang sudah menjadi kulit baru.
dengan suara yang tak lagi ditenggelamkan, dengan harga diri yang tak bisa dibeli atau digadaikan. Dan kalau waktu bisa, bicara pada versi lamaku di masa lalu, aku tahu dia akan berkata, "Kamu akhirnya tiba di tempat yang seharusnya, bukan di rumah mereka, tapi di rumahmu sendiri." Dan itu cukup. Aku tak butuh mereka menyesal, karena aku tak lagi hidup dari penyesalan mereka. Aku hidup dari keberanian yang dulu kupikir tidak pernah kumiliki. Dan sekarang, aku bahagia.